Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini kelompok kita akan menjelaskan tentang media keterampilan berbicara atau maharoh al-kalam, atau juga dalam bahasa Inggris speaking skill. Maharoh kalam adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau perasaan kepada citra pembicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat yang dimanfaatkan sejumlah otot tubuh untuk menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Kebutuhannya apa? Yaitu kebutuhannya itu untuk komunikasi gitu. Terus tujuan dari maharoh kalam itu sendiri secara umum yaitu agar mampu berkomunikasi lisan secara baik dan wajar dengan bahasa yang mereka pelajari secara unik dan wajar, mengandung arti menyampaikan pesan kepada orang lain dalam cara yang secara sosial dapat diterima. Sasaran teknik ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menggunakan bahasa Arab pada situasi yang alami dengan sikap spontanitas kreatif. Di samping penguasaan tata bahasa, lebih fokusnya adalah menyampaikan makna atau maksud yang tepat sesuai dengan tuntunan atau fungsi komunikasi pada waktu tertentu. Jadi dalam maharoh kalam ini bertujuan untuk menyampaikan bahasa lisan itu secara baik dan wajar. Baik dan wajar itu maksudnya ya kepada lawan bicaranya itu nyambung dengan satu bahasa yang dimengerti gitu. Jadi bahasa yang dipelajarinya, nah itu yang merupakan wajar dan pendengar juga paham gitu. Dan untuk bahasa Arab sendiri memang juga harus yang harus diperhatikan dalam kalam, yaitu kita harus menguasai kata-kata atau kosakata bahasa Arab untuk supaya dalam kalam, dalam muhadasah itu juga lancar gitu. Terus metode-metode dalam maharoh kalam secara efektif itu ada beberapa, yaitu metode sam'iyah syafawiyah, terus madkhal ittisali, terus juga pendekatan sami'ah basyariyah, madkhal insani, dan juga madkhal takni dan sebagainya. Dan selanjutnya yang media pembelajaran maharoh kalam akan disampaikan oleh saudari Hani. Baiklah, saya di sini akan menerangkan poin C, yaitu media pembelajaran bahasa Arab. Adapun media-media yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab yang berkaitan dengan keterampilan berbicara adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama yaitu papan tulis. Papan tulis merupakan media yang tradisional yang terdapat di berbagai madrasah atau sekolah, yang paling murah dan paling fleksibel. Di samping untuk menulis, papan tulis dapat dipakai membuat gambar, skema, diagram, dan sebagainya. Selain itu, juga dapat dimanfaatkan untuk menggantungkan peta pada saat yang diperlukan. Ada beberapa kegunaan papan tulis dalam pengajaran bahasa, yaitu yang pertama, untuk penyajian pola-pola kalimat baru. Yang kedua, dalam penyajian kosakata, terlebih dahulu guru mengucapkannya dan menerangkan artinya, kemudian menulis kosakata tersebut di papan tulis. Dan untuk memperjelas arti, dapat juga dibuat gambar stick figurnya. Jadi di dalam
poin yang kedua ini, guru mengucapkan terlebih dahulu, menerangkan artinya, lalu baru menuliskan dalam papan tulis tersebut dengan menggunakan diagram atau gambar dan lain sebagainya. Untuk yang kedua, seri gambar. Seri gambar disebut juga flowcard atau gambar susun. Media ini terbuat dari kertas manila lebar yang berisi beberapa gambar. Gambar-gambar tersebut berhubungan dengan gambar-gambar yang lain sehingga membentuk rangkaian cerita. Masing-masing gambar diberi nomor urut sesuai dengan urutan jalan ceritanya. Media ini sesuai untuk melatih keterampilan ekspresi tulis dan keterampilan ekspresi lisan. Untuk yang ketiga, kartu gambar. Kartu gambar terbuat dari kartu-kartu kecil berukuran 6x9 cm. Setiap kartu berisi gambar-gambar yang diperoleh dengan cara menempelkan guntingan gambar dari majalah atau dari yang lain. Kartu-kartu tersebut tidak bertuliskan apapun jumlah kartu, kurang lebih 50 buah. Media ini berfungsi untuk melatih keterampilan berbicara. Untuk yang keempat, jam dinding. Jam dinding merupakan media yang paling sukses dalam melatih siswa dalam keterampilan berbicara. Media ini mudah dibuat dan didapatkan oleh seorang guru. Namun, sebelum menggunakan media jam dinding ini harus dipastikan bahwa siswa sudah mengenal hitungan sampai 60. Langkah berikutnya adalah guru memutar jarum jam sebagaimana biasanya. Setelah dipastikan jarum jam menunjukkan angka tertentu, maka guru melontarkan beberapa pertanyaan. Untuk yang selanjutnya, film. Film dengan berbagai macam bentuk dapat digunakan sebagai media pembelajaran bahasa Arab. Baik film yang tidak bergerak atau yang bergerak, hitam putih atau yang berwarna. Berdurasi pendek atau panjang, kesemuanya dapat digunakan untuk keterampilan berbahasa. Untuk yang selanjutnya, karya wisata atau rihlah. Biasanya dipakai ketika di akhir kelas atau kelas 3 MTS, kelas 3 aliyah, seperti itu. Karya wisata dapat dijadikan sebagai salah satu media untuk melatih keterampilan berbicara, karena dengan belajar keluar dari kelas siswa akan mendapatkan sesuatu yang banyak yang ia lihat. Setelah itu siswa diminta untuk menceritakan apa yang telah dilihatnya secara lisan. Tentunya penggunaan media ini harus mempertimbangkan seperti tempat yang indah, dana biaya, jauh dan dekatnya. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada yang ditanyakan, mohon